pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Bapak Dirjen, para Dirjen dan seluruh staf dan jabat di Kementerian Perhubungan. Pertama, saya ingin menyampaikan alhamdulillah kalau hubungan saya dengan Kepala Balai yang ada di Riau hanya Kepala Balai Perhubungan Darat, Pak. Alhamdulillah Pak Yugo hadir, Pak Yugo. Tuh. Alhamdulillah baik, Pak. Dan komunikasi kita lancar, selalu berkoordinasi dalam program-program. Hanya saja, ini perlu yang kami sampaikan, bahwasanya program untuk 2023 itu banyak yang belum clear, sama sepertinya nasib kawan-kawan ini. Padahal kalau untuk program 2024, efek elektoralnya tidak besar lagi, Pak, kata Pak Suyadi. Karena program ini akan dilaksanakan tentu setelah pemilu. Ya, tapi memang bukan itu yang menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita membahas ini kan bagaimana memberikan pelayanan perhubungan bagi rakyat. Tetapi diharapkan tentunya program yang sudah kita sepakati kemarin di tahun lalu untuk kita laksanakan di tahun ini, mohon kepada Pak Dirjen agar memantau seluruh sampai ke bawah, karena kadang-kadang karena tidak dipantau sampai ke bawah, ya di bawah lalu saja, Pak. Ya, jadi program yang sudah kita sepakati bahkan sudah kita sampaikan ke masyarakat, jangan sampai itu tidak dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, ini saya lihat BTS ini tahun ini masih ada anggaran 600 miliar. Kalau tahun lalu hampir juga anggarannya seperti itu. Tahun sebelumnya juga segitu. Awal kegiatan ini hanya 200 miliar, 200-an miliar. 5 kota. Sekarang ada 10 kota. Di mana satu kota itu disubsidi oleh negara, transportasinya 50 miliar. Yang anehnya, kita ingin meminta. Saya rasanya sudah 3 kali saya minta untuk Kota Pekanbaru yang sekarang ini luar biasa macetnya, Pak. Hanya minta dukungan saja, bantu subsidi yang sekarang ini angkutannya itu dikelola oleh BUMD, Pak. BUMD Pekanbaru itu dengan kondisi sekarang, mereka harus mensubsidi transportasi kotanya itu 19 miliar. Saya minta keringanan saja untuk Pekanbaru ini supaya mereka minta 10 miliar lah minimal agar bisa memperluas, karena Transmetro Pekanbaru itu tidak hanya melayani di Kota Pekanbaru, tetapi kota kabupaten yang ada di sekitarnya, karena ada program namanya Sekawan, Siak, Kampar, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru. Nah, saya minta hanya, apalagi ini yang melakukan BUMD, Pak, mintalah dibantu 10 miliar Pekanbaru untuk bisa memperluas jangkauan transportasinya bagi masyarakat Pekanbaru. Apalagi saat sekarang ini, Pak, angkot tidak ada lagi di Kota Pekanbaru. Dulu ada angkot, karena kondisi sekarang masyarakat memang banyak menggunakan transportasi sepeda motor, sehingga angkot tidak menjanjikan. Tak ada lagi angkot, Pak. Makanya kalau masyarakat yang memang tidak punya angkutan, tidak punya sepeda motor, yang diharapkannya adalah Transmetro Pekanbaru. Nah, mudah-mudahan bisa diperluas sampai ke Kampar, sampai kemana, kalau bisa dibantu melalui BTS ini. Dan kita berharap, Ketua Pimpinan, kita berharap tadi ada beberapa anggota yang menyoroti juga BTS, ada pembahasan khusus kita ini tentang BTS ini. Ya, evaluasi, karena anggarannya cukup besar ini, 500 miliar. 2 tahun saja sudah 600 miliar, 2 tahun saja sudah 1 triliun. Kalau kita bawa ke program-program lain, contoh nih, untuk jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2024,
Riau itu hanya mendapat jatah 2 trayek saja dan 9 bis. Padahal kebutuhan banyak. Dan saya lihat provinsi lain sampai 7 trayek, ada 8 trayek, ada 10. Riau yang hanya 2 trayek saja dan 9 bis. Saya tidak mau ini anggarannya hanya segini, Pak. Saya minta trayek ini ditambah. Karena dengan kondisi sekarang, kalau masyarakat swasta, pengusaha swasta membuat trayek, nggak nutup, Pak. Apalagi BBM naik, maka butuh ini subsidi dari pemerintah. Butuh pemerintah hadir untuk kebutuhan pelayanan. Apalagi visi misi daripada perhubungan ini hadir untuk memberikan pelayanan transportasi bagi masyarakat. Kemudian yang kelima, jembatan timbang, Pak. Nah, ini pertanyaan saya sudah beberapa kali saya sampaikan ke Kementerian Perhubungan. Saya minta, ini jawabannya tidak tertulis, Ketua. Karena sudah saya tanyakan beberapa kali, tapi saya tidak pernah dapat jawabannya. Jembatan timbang ada di kita, di Kementerian Perhubungan itu salah satu fungsinya adalah untuk mengawasi odol yang ada di jalan nasional. Pertanyaannya, bagaimana dengan jalan daerah, Pak? Jalan kabupaten dan provinsi. Kan kewenangan jembatan timbang ini kita tarik ke pusat. Provinsi tidak punya jembatan timbang, kabupaten tidak. Ini ada nggak regulasi yang kita keluarkan? Tentu melalui Kementerian Perhubungan bersama pemerintah nanti, untuk bagaimana mengawasi jalan kabupaten dan provinsi. Kita dihadapkan dengan kondisi jalan kabupaten itu kemantapannya itu di bawah 60%. Itu bukan karena kabupaten tidak membangun, tetapi jalannya itu rusak, Pak. Contohnya saja, di Riau, jalan nasional bagus 90 ke atas kemantapan jalannya. Tetapi yang rusak itu jalan provinsi dan jalan kabupaten. Karena truk-truk sawit, truk CPO itu nggak kuat kalau jalan kabupaten harus dilewati oleh truk-truk sawit yang odol. Jalan nasional saja tidak sanggup, apalagi jalan kabupaten dan provinsi. Nah, untuk jalan nasional ada pengawasannya melalui jembatan timbang. Tetapi untuk kabupaten dan provinsi, mana regulasinya? Saya mohon ini jawabannya kalau bisa ini, Pak. Kalau ini belum ada regulasinya, agar kemudian kita pikirkan untuk kita masukkan di dalam revisi undang-undang jalannya nanti. Angkutan, mohon maaf. Kemudian yang keenam, Pak BPSDM, kalau ada rencana Kementerian Perhubungan untuk membuka sekolah baru, sekolah tinggi perhubungan, kebetulan di Kampar itu ada tidak jauh dari Pekanbaru, masih di Jalan Nasional, SPN, samping SPN, ada sekarang tanah yang dibebaskan oleh pemerintah. Kalau memang ada peluang untuk dibangunkan di sana sekolah tinggi, kita bisa komunikasikan dengan pemerintah daerah. Dulunya direncanakan untuk STPDN, dibebaskan lebih kurang 113 hektar, kemudian dibangun sekarang SPN, sampingnya juga ada Brimob. Nah, kalau memungkinkan, kalau ada, itu akan menjadi tentu dengan adanya kehadiran sekolah tersebut bisa memberikan efek yang positif bagi lingkungan Kabupaten Kampar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembicaraan kita, di antara pembicaraan masalah BTS, dan itu ditanggapi positif oleh Pak Dirjen, supaya kesimpulan kita ini agak menggigit gitu ya, jangan normatif gitu. Jadi alangkah baiknya juga dibuat di sini supaya kita terjadwal, pastikan terjadwal nanti, agar kita buatkan di sini bahwasanya program BTS kita evaluasi bersama dengan Dirjen secara khusus. Agar tadi luar biasa itu pemikiran Pak Dirjen, bahwasanya terlalu manja. Belum tentu juga itu adalah kewenangan pusat, tetapi luar biasa satu daerah 50 miliar per tahun gitu. Nah, harusnya pemerintah daerah ikut. Nah, ini maksud saya, jangan kita masukkan dalam pembahasan
secara umum ini kita buat. Ini dana luar biasa besar begitu. Jadi kalau bisa supaya mengikat ini kita jadwalkan penjadwalan untuk evaluasi bersama. Nggak ada niat-niat yang lain. Evaluasi bersama itu kita buat di dalam kesimpulan rapat kita hari ini.